Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Alvina Kurniawati dengan NIM 20410502014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di video ini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan judul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah atau yang biasa disebut ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana perusahaan berperan sebagai produsen, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen juga, pemungut pajak, dan juga sebagai subsidi. Karena belum ada perdagangan luar negeri, maka perekonomian ini dinamakan perekonomian tertutup. Siklus perekonomian tiga sektor. Pada siklus perekonomian tiga sektor terdapat tiga pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, dan pemerintah. Sama halnya dengan perekonomian dua sektor, rumah tangga tetap menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan. Hal ini menyebabkan aliran pendapatan bagi sektor perusahaan. Posisi perusahaan juga masih sebagai pengguna faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga. Perusahaan harus memberikan balas jasa kepada rumah tangga dalam bentuk gaji, upah, bunga, sewa, dan profit, dan juga laba, sehingga adanya aliran pendapatan bagi rumah tangga. Keberadaan pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi lebih banyak. Pendapatan pemerintah berasal dari pajak perseorangan yang dibayarkan oleh rumah tangga, dan pajak perusahaan yang dibayarkan oleh perusahaan. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan bagi rumah tangga merupakan pembayaran atas faktor produksi atau subsidi, seperti contohnya adalah bantuan langsung tunai atau BLT. Dan biasanya pemerintah membutuhkan tenaga kerja yang berasal dari sektor rumah tangga, sehingga pemerintah harus membayar gaji atau upah tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah kepada sektor perusahaan terjadi karena pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang disediakan oleh sektor perusahaan. Adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting, yaitu satu, pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah menambah pengeluaran agregat pada industri dan juga rumah tangga. Dua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan, yaitu satu, ditabung atau saving, dua, membayar pajak, dan tiga, membiayai konsumsi. Syarat keseimbangan terjadi apabila penawaran agregat atau AS sama dengan agregat demand atau AD. Pajak langsung dan tidak langsung. Pengertian dari pajak langsung adalah jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Sedangkan pengertian pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Bentuk-bentuk pajak pendapatan. Satu, ada pajak regresif, yaitu pajak turun ketika pendapatan naik. Dua, ada pajak proporsional, yaitu pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Dan terakhir ada pajak progresif, yaitu pajak naik ketika pendapatan naik. Efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan YD atau pendapatan disposable sejumlah T atau pajak, sehingga YD pendapatan disposable sama dengan Y atau pendapatan nasional dikurangi T, dikurangi pajak. Karena YD turun, karena pendapatan disposable turun, maka konsumsi dan tabungan juga turun. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.